Perginya Yuda membuat orang tua serta Naura menanggung semua masalah sendirian. Kehamilan pada anak usia 16 tahun dan di Indonesia menjadi hal yang akan berkepanjangan. Selain masyarakat yang akan mengecap buruk terhadap Naura, sekolah juga akan mengeluarkan Naura dan membuat mimpi-mimpinya menjadi hancur. Dan tanggung jawab yang paling berat pastinya ada di diri Naura. Mengandung 9 bulan bukan perkara yang mudah, ditambah kehamilannya di luar pernikahan. Rasa kecewa yang sangat besar melekat pada orang tua Naura juga. Bahkan untuk menatap Naura saja orang tuanya tidak mau. Mungkin jika ayah kita semua masih bisa mengerti. Tapi apabila seorang ibu sudah tidak mau menatap anaknya, enggak terbayangkan kekecewaan ibu terhadap anaknya. Kamu benar-benar kecewain papa, mama. Maafin Naura ya, Ma. Setelah beberapa hari Naura tidak masuk sekolah karena masalah yang sedang dihadapin, akhirnya Naura kembali masuk sekolah. Di antara banyak orang, hanya Kinan yang memperhatikan Naura. Kinan menyadari bahwa kondisi Naura tidak baik-baik saja. Kepindahan Yuda ke Jepang secara tiba-tiba otomatis membuat beberapa orang bertanya-tanya. Karena kebanyakan teman-teman Naura tahu bahwa Naura pacarnya Yuda, mereka menanyakan hal itu ke Naura yang membuat luka yang sudah mulai kering disiram lagi dengan air garam. Bukan salah mereka bertanya seperti itu, tapi Naura yang memang belum sembuh dan sepertinya enggan membahas itu. Dasar barudak Yuda yang kelihatannya bager ternyata enggak. Benar aja, kepergian Yuda ke Jepang karena merasa tidak siap atas apa yang dia hadapin. Dan yang paling tidak masuk akal, alasan itu diberitahukan Yuda ketika dia salah kirim email ke Selin, yang mencoba ngubungin Yuda untuk menanyakan alasan dia pindah ke Jepang. Haduh, budak ini teh parah pisan. Kepergian Yuda menjadi lembar baru bagi Kinan. Dia direkrut menjadi tim basket sekolah karena kepergian Yuda membuat posisi tim basket sekolah kekurangan orang. Naura yang terus mencoba menghubungi Yuda terlihat sudah menyerah dan mulai kehilangan harapan atas hidupnya. Hanya hujan yang selalu menemani dia ketika dia menangis. Dan semua hal ini mengingatkan dia terhadap memori masa lalu Naura ketika berhubungan badan dengan Yuda yang menjadi awal tragedi ini. Rasa kecewa terhadap Yuda dan dirinya semakin hari semakin mendalam. Membuat Naura frustasi dan membuat Naura membuang kalung pemberian Yuda dari atas jembatan. Terbesit di pikiran Naura untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tak mampu lagi untuk bertahan. Sebelum Naura melompat ke sungai di mana dia membuang kalung Yuda, untungnya ada Kinan yang menyelamatkan dirinya. Kinan kaget dan marah. Bagaimana bisa orang yang dia sayangi, yang menjadi alasan dia untuk berubah menjadi lebih baik, mau melakukan hal gila seperti bunuh diri. Sama Yuda, tapi apapun penyebabnya, lu gak masuk akal mau bunuh diri. Kinan berkata ke Naura bahwa langit tidak akan selamanya mendung. Dan kata-kata itu membuat Naura sadar apa yang tadi akan ia lakukan adalah perbuatan yang salah. Lo pernah bilang ke gue, kalau langit gak selamanya mendung. Ada cerahnya juga. Orang tua bagaimanapun juga menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Setelah beberapa hari orang tua Naura mendiamkan Naura, akhirnya orang tua Naura mau berbicara lagi dengan Naura. Sepertinya orang tua Naura sudah dapat menerima dan mau menopang bersama tanggung jawab yang harus dijalani Naura. Orang tua Naura berpikir untuk pindah tempat tinggal dan usaha, supaya mereka bisa menutupi kehamilan Naura dan nantinya anak yang dilahirkan Naura akan menjadi adiknya kelak dan dia akan pindah ke Papua, begitu kata orang tua Naura. Kita pindah. Pindah kemana? Kepindahan Naura membuat teman-teman sekolahnya jadi sedih. Tapi berbeda dengan Selin, si awewe iya teh kayak indera keenamnya kuat pisan. Tahu Naura akan pindah, Selin menyusun rencana bersama teman-temannya untuk melakukan tes kehamilan ke Naura. Dan kali ini dia membawa guru BK untuk melakukan tes kehamilan secara live. Tapi ternyata hasilnya negatif. Nih, Bu. Hasilnya udah ada, negatif. Emang tidak bisa diremehin si Naura ini. Ternyata dia nukar air kencing dia pakai jus apel yang warnanya sama kayak air kencing. Kita akan dibawa ke scene beberapa hari sebelum Naura pindah tempat tinggal untuk melakukan rencana dia dan keluarganya. Entah apa yang membuat Kinan menghubungi Naura,
Mungkin karena rasa kangennya Kinan ke Naura dan ingin bertemu sama Naura, Kinan meminta bertemu dengan Naura di depan rumahnya dan memberikan kenang-kenangan terakhir berupa kalung bunga pengganti kalungnya si Bangor Yuda. Sepertinya Kinan ini keturunan Dilan karena dia meramalkan akan bertemu Naura enggak sampai 1 tahun lagi. Feeling gue, gak sampai 1 tahun kita bakal ketemu lagi. 2 bulan Naura pindah sekolah, kita akan dibawa ke scene di mana Selin mencoba meminta izin ke orang tuanya untuk mengikuti school trip, sekaligus mengikuti cheerleader di turnamen basket di Bali. Tapi orang tua Selin tidak menyetujui permintaan izin itu dengan alasan Selin harus fokus belajar, walau secara peringkat Selin sudah yang terbaik di sekolahnya. Akhirnya, karena Selin kesal karena usahanya selama ini tidak pernah diapresiasi dengan cara apapun, bahkan hanya untuk meminta izin school tripnya saja tidak diizinkan, malah Selin dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Hal ini membuat Selin melakukan pemalsuan tanda tangan surat izin orang tua agar Selin dapat mengikuti school trip tersebut. Sungguh hal yang mengejutkan ketika kita melihat Naura berada di sebuah restoran di Bali, di mana Selin memergoki Naura sedang bersembunyi di balik meja bar. Ternyata selama ini Naura hanya pindah ke Bali, bukan Papua, seperti keterangannya. Nerima tawaran temannya buka restoran di Bali ini, semua demi untuk merahasiakan kehamilanku. Naura sengaja berbohong untuk menghilangkan jejak dan meminimalisir informasi kehamilannya tersebar, agar rencana dia dan keluarganya berhasil. Rencananya, anak Naura akan dijadikan sebagai adik, supaya Naura bisa melanjutkan cita-citanya dan anaknya Naura bisa tetap lahir dan tumbuh bersama Naura. Sontak Naura kaget bukan kepalang karena keberadaannya diketahui oleh gengnya Selin dan teman-temannya yang lain. Hal ini membuat Naura harus berbohong dan beralasan bahwa Naura dan orang tuanya sedang liburan di Bali dan mengecek perkembangan restorannya. Serta restoran dia yang di Bali saat ini sebenarnya kerjasama antara papahnya Naura dan partner bisnisnya. Restoran ini emang punya bokap nyokap gue, tapi dia ada sama partnernya gitu. Kebetulan gue sama bokap nyokap lagi liburan di Bali. Pada akhirnya, Naura dipaksa untuk ikut nonton pertandingan basket yang sedang diselenggarakan di Bali. Naura ingin menolak tapi Naura tidak bisa. Ditambah, rasa penasaran dia semakin menjadi-jadi ketika mendengar bahwa Kinan yang akan memimpin tim basket sekolahnya yang lama. Naura berusaha kabur dari stadion basket karena dia sendiri khawatir rahasianya akan terbongkar sewaktu-waktu. Tapi sayangnya, Naura malah berpapasan dengan Kinan. Walau Naura sudah menyembunyikan wajahnya dengan kupluk hoodie, sepertinya Kinan masih mengenali Naura dan menyapa Naura. Naura memuji pencapaian Kinan karena sudah menjadi kapten tim basket sekolah. Tapi Kinan malah memuji balik Naura. Karena berkat Naura, dia akhirnya punya motivasi untuk berubah. Hebat ya, sekarang lo jadi kapten kan? Teman-teman Naura yang mencari Naura akhirnya menemukan Naura bersama Kinan dan langsung membawa Naura kembali ke tribun penonton. Mereka tahu Naura akan kabur, jadi mereka langsung menarik lengan dan memeganginya bersama. Semua itu mereka lakukan agar dapat menonton pertandingan basket bersama dengan sahabat mereka yang sudah sangat lama tidak bertemu. Betapa kagetnya Naura ketika tahu pertandingan basket yang akan diselenggarakan pada hari ini adalah pertandingan antara tim basket sekolah lamanya dengan Kinan sebagai kaptennya melawan tim basket Pastika dari Bali dengan Yuda sebagai kaptennya. Pertandingan antara dua tim basket berhasil dengan seri. Naura langsung pergi meninggalkan tribun entah karena rasa kecewa yang sangat besar terhadap Yuda atau sudah tidak mau lagi melihat Yuda. Walau merasa muak dan kesal, ternyata Naura menunggu kedatangan Yuda di jalan menuju ruang ganti stadion. Sepertinya Naura masih punya rasa cinta yang terpendam terhadap Yuda atau mungkin ingin meminta pertanggungjawabannya atas anak yang sedang Naura kandung. Akhirnya Naura dapat bertemu dengan Yuda dan mempertanyakan kemana dia selama ini. Dan mengatakan bahwa Yuda tidak memiliki niatan baik terhadap dirinya. Kalau kamu punya niat yang baik, sejauh apapun itu, lebih jauh dari Jepang, kamu cuma mau lari.
Bukannya mengoreksi dirinya sendiri dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, Yuda malah memberikan alasan yang tidak masuk akal dan mengatakan ingin mengejar cita-citanya. Sontak itu membuat Naura kesal bukan kepalang. Dengan kondisinya yang sekarang, Yuda masih sempat memikirkan cita-cita dia saat ini. Di kondisi yang mana rentetan peristiwa menyedihkan yang terjadi dan merenggut masa depan Naura. Dia masih memikirkan cita-citanya, sedangkan Naura harus menanggungnya sendirian anak yang ada di kandungannya. Gilanya lagi, Yuda enggak pernah sadar dan enggak pernah merasa bersalah sama sekali. Dia malah bilang bahwa kalau bayi itu digugurin, Naura nggak perlu sampai berbohong ke semua orang dan bisa tetap nyaman tinggal di Jakarta dan melanjutkan mimpinya. Aduh, anaknya ganteng, cuman tanggung jawabnya nggak pakai otak banget sih Yuda ini. Cita-cita. Kamu masih sempat pikirin cita-cita kamu. Kamu gak mikirin cita-cita aku. Kalau ngomongin soal cita-cita, semua orang juga punya cita-cita. Seberapa besar pengorbanan yang udah dilakukan orang tua aku dapat stigma jelek di masyarakat. Bukan pelaku cacat moral seperti Naura pergi begitu saja ninggalin Yuda yang sepertinya mencoba merenungkan apa yang dikatakan oleh Naura tadi. Ketika Naura akan keluar dari stadion, Naura bertemu dengan babang tampan kita. Siapa lagi kalau bukan Kinan? Kinan terlihat senang bisa bertemu Naura dan ngobrol sebentar dengan Naura. Kinan menanyakan apakah Naura akan kembali ke Papua besok. Kinan dapat informasi tersebut dari salah satu teman Naura yang bernama Tia. Kata Tia, besok lo ke Papua. Kita pergi. Kinan mengajak Naura untuk bertemu keesokan harinya sebelum Naura pergi ke Papua. Tapi ajakan Kinan sepertinya enggan untuk diterima oleh Naura karena mempertimbangkan misi Naura dan keluarganya pindah ke Bali. Kinan menanyakan kembali apa Naura akan balikan sama Yuda. Mengingat Naura ingin ketemu dengan Yuda apapun konsekuensinya. Naura menjawab tidak. Ternyata Yuda sudah tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Naura. Lo pernah bilang kalau lo masih mau ketemu sama Yuda. sayangnya dia gak seperti yang gue harapin. Entah karena memang masih cinta atau karena usia yang masih muda, hati kecil Naura masih menginginkan Yuda untuk kembali dan masih mencintai Yuda. Walau di sisi lain, perasaan benci Naura ke Yuda tetap masih ada, mengingat apa yang sudah dia lakukan ke Naura dan ke orang tuanya. Aku muak sama dia, tapi aku juga masih berharap sama dia. Pagi ini, orang tua Naura, Pak Cakra dan Bu Yasmin akan pergi ke restorannya. Dan sepertinya karena Naura sadar bahwa 1 bulan lagi dia tidak akan bisa keluar rumah, Naura memaksa untuk ikut ke restoran dan diizinkan oleh Bu Yasmin. Tapi sepertinya Naura bakal ngadepin masalah baru, di mana ternyata ketika dia akan berangkat ke restoran, Naura ketahuan oleh Selin yang sedang di bis sekolah. Naura? Itu membuat Kinan menjadi penasaran dan mencoba menghubungi Naura tapi tidak diangkat. Yang akhirnya Kinan datang ke restoran Naura diantar oleh Selin. Karena Selin yang tahu lokasi restorannya. Yang lebih parah, bukannya bertemu di restoran, Kinan dan Selin malah mengikuti Naura sampai tempat tinggalnya. Aduh, runyam. Naura baru sadar diikuti ketika sudah sampai rumah. Otomatis hal tersebut membuat Naura panik dan tidak bisa bersembunyi lagi ketika Selin mengetuk pintu rumahnya. Akhirnya, Naura mau tidak mau harus membukakan pintunya. Setelah dibukakan pintu, Selin bertindak layaknya detektif yang nanya-nanya Naura yang ngebuat Naura harus berbohong. Lo gak jadi balik ke Papua? Ini lo nginep di sini. Ini kayaknya bukan guest house deh. Aduh, Selin. Untungnya, Kinan memecah suasana dengan memberi pertanyaan ke Naura apa Naura mau diajak untuk ikut ke acara beach party yang diadakan sekolahnya. Ingin menolak sebenarnya Naura, tapi kalau itu ditolak, nantinya kecurigaan Selin akan semakin besar dan akhirnya Naura memutuskan untuk ikut ajakan Kinan. Sesampainya di pantai, kondisi kehamilan Naura hampir saja diketahui oleh teman-temannya karena ada salah satu temannya memegang perut Naura dan terasa sangat keras seperti orang hamil. Untungnya, Naura berhasil memberikan alasan yang masuk akal kepada mereka. Satu masalah selesai, datang masalah lain. Naura bertemu dengan Yuda ketika sedang menuju ke toilet yang berujung Naura, Yuda, dan Kinan yang menyusul Naura ke toilet harus mengikuti game spinning bottle. Game ini akan mengharuskan pemain memilih truth order berdasarkan arah ujung botol yang diputar dan ujung botol yang berhenti ke arah pemain lain. Jadi cara mainnya adalah kalau ujung botolnya ngarah ke siapapun ada di sini,
Dia harus ambil kertas yang ada di sini. Apesnya, Naura kepilih dan pilihan truth ordernya adalah antara jujur apakah Naura sudah pernah tidur dengan seseorang atau memeluk mantan pacarnya. Dengan gagap Naura menjawab bahwa Naura belum pernah tidur dengan siapapun. Gue belum pernah tidur sama siapa-siapa. Tidak ada yang sadar dengan gagapnya Naura. Jadi, permainan tetap berlanjut dan sekarang giliran Kinan yang kena. Kinan memilih Dare untuk menyanyikan lagu untuk wanita di samping dia. Akan tetapi, lagu yang dinyanyikan seakan-akan tertuju untuk Naura. Si bebanguk Yuda yang ternyata cemburu ketika Kinan menyanyikan lagu yang seakan-akan untuk Naura itu dan menarik Naura ke pantai untuk menjauhkan Naura dan Kinan. Tingkah Yuda tersebut seperti luka lama yang diungkit kembali. Naura marah dan menertawakan serta heran dengan sikap cemburu Yuda. Iyalah jelas diketawain. Udah ngehamilin, abis itu pergi gitu aja, udah kayak afiliator MLM aja. Setelah dapat apa yang diinginkan, langsung menghilang. Melihat Naura tidak nyaman dengan Yuda, Kinan langsung menyusul Yuda dan Naura dan membawa Naura pergi. Naura dibawa ke kafe hotel oleh Kinan, seakan Kinan tahu apa yang ngebuat Naura tenang. Kinan mesenin Naura minuman supaya luapan emosi Naura bisa mereda. Setelah perdebatannya dengan Yuda, emosi Naura sangat meluap-luap dan perlu ditenangkan. Naura juga berterima kasih ke Kinan karena sudah menyelamatkan Naura ketika Naura bersama Yuda tadi di pantai. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Naura pusing dan pingsan setelah minum minuman yang dipesan oleh Kinan. Dan ternyata minuman itu berisi alkohol yang sengaja ditaruh oleh Widi, temannya Selin. Naura, lo gak apa-apa kan? Lo gak apa-apa? Naura! Sontak semua orang di sekitar situ kaget dengan kondisi Naura yang pingsan tiba-tiba. Begitupun dengan Yuda. Yuda kaget langsung menghampiri Naura dan akan membawa Naura ke rumah sakit. Tapi ternyata Naura tidak mau dan lebih memilih pergi ke rumah sakit bersama dengan Kinan. Di rumah sakit, Naura berpapasan dengan Dr. Risma, dokter kandungan Naura, dan meminta untuk diperiksa. Hal ini membuat Kinan bertanya-tanya, kenapa Dr. Risma? Ternyata Kinan adalah keponakan Dr. Risma dan tahu kalau Dr. Risma itu adalah dokter kandungan. Naura menjelaskan bahwa dia sudah percaya dengan Dr. Risma. Tapi Kinan bertanya-tanya, kenapa Dr. Risma yang dokter kandungan, padahal masalahnya kan Naura minum alkohol dan gak ada hubungannya dengan kandungan. Hampir aja Dr. Risma keceplosan dan untungnya ditahan oleh Naura. Kamu minum alkohol? Kamu kan lagi hamil. Hampir. Naura menjelaskan bahwa dia khawatir dengan kondisi dia yang sedang datang bulan tapi minum minuman keras. Syukurnya kandungan Naura tidak apa-apa dan meminta Dr. Risma untuk merahasiakan kondisi kandungannya dari teman-teman Naura termasuk Kinan. Naura takut misi Naura dan keluarganya gagal jika sampai teman-temannya tahu. Tidak disangka ternyata Yuda menyusul Naura ke rumah sakit dan meminta maaf ke Naura atas apa yang dia lakukan. Hati Naura sedikit terbuka terhadap Yuda karena permintaan maafnya. Naura berkata jika memang Yuda punya niat baik dan nyali, Yuda harus bertanggung jawab dan menemui orang tua Naura besok pukul 4 sore setelah pertandingan basket Yuda. Kalau kamu masih punya hati, punya nyali, besok datang ke rumah aku, temuin orang tuaku. Setelah bertemu Yuda, Naura pulang ke rumahnya dan berbicara kepada orang tuanya bahwa Yuda akan datang besok jam 4 sore untuk bertanggung jawab atas kehamilan Naura. Besok Yuda masih ada itikat baik, dia mau datang ke rumah. Esok harinya, di dalam stadion, Kinan dan Yuda bertemu secara tidak sengaja. Ketika Yuda akan bertanding dan Kinan berujar ke Yuda bahwa dia ada di sana untuk menonton Yuda dan untuk memperhatikan kelemahan Yuda dalam pertandingan basket tersebut. Kinan memancing amarah Yuda dengan mengatakan bahwa Yuda nggak usah bermimpi untuk bisa bersama Naura kembali. Tapi Yuda tersulut emosi dan mengatakan bahwa Kinan dan Naura tidak punya sesuatu yang dimiliki seperti Yuda dan Naura, yang membuat Naura akan kembali bersama Yuda. Gue sama Naura punya sesuatu yang lo sama dia gak punya. Sudah pukul 5, tapi Yuda masih belum datang juga. Hal ini membuat Naura gelisah dan kecewa terhadap Yuda. Tapi harapan dia terhadap Yuda masih cukup besar. Naura pergi ke stadion tempat Yuda bertanding untuk menjemput Yuda. Tapi sesampainya di stadion bukannya bertemu Yuda, Naura malah bertemu Selin yang menginterogasi Naura dan membuat Naura jatuh dengan cara menendang kaki Naura. Untungnya, di situ ada Kinan yang ngebela Naura dan balik marahin Selin.
Selin berkata bahwa dia kayak gitu supaya Kinan tidak dibohongi oleh Naura. Karena entah Yuda atau Naura, keduanya bohong dan malah pindah ke Bali bersama. Tapi entah apapun alasan Selin, Kinan menganggap Selin sudah keterlaluan dan tidak ada perubahan sikap sama sekali seperti yang Selin katakan tempo hari, yang membuat Kinan mengejar Naura dan meninggalkan Selin. Bikin sakit hati sama Naura. Tapi lu masih belum berubah ya? Masih sama kayak dulu. Selin tampak kesal dan pergi keluar stadion dengan rasa amarah dan sedih karena Kinan hanya peduli ke Naura. Entah Naura ada di Jakarta ataupun di Bali, Kinan hanya peduli ke Naura. Tapi sahabat Selin yang bernama Kiki, ini aww-nya, nenangin Selin dan berkata, Selin gak bisa selamanya pakai cara emosi seperti tadi. Dan Kiki juga berkata bahwa Kiki menemukan suatu bukti tentang Naura. Dan Kiki ingin mencari tahu lebih lanjut dulu. Dan kalau sudah ketemu bukti-buktinya, Kiki akan memberitahu Selin. Biasanya sebenarnya ada satu kecurigaan sama Naura. Tapi gue mau buktiin dulu, itu bener apa enggak. Di dalam stadion, Naura tidak dapat menemukan Yuda. Rasa kecewa, amarah, dan pupusnya harapan kembali menyelimuti Naura. Seakan apapun keputusan yang dia ambil untuk memberi kesempatan kedua terhadap Yuda adalah salah. Untungnya, di tengah kemurungannya ada Kinan yang menghampiri Naura dan berkata, kenapa masih berharap terhadap Yuda? Naura menjawab keadaan yang membuat Naura berharap kembali ke Yuda. Kinan merasa heran dan bertanya-tanya, keadaan seperti apa yang membuat Naura berharap ke Yuda dan mengapa juga Naura berbohong selama ini? Tapi Naura tidak mau menjawab dan Kinan mengerti tentang hal itu karena itu mungkin menyangkut privasi Naura. Aduh, baik banget emang babang tampan kita satu ini. Naura kembali ke rumahnya dengan menggunakan taksi, tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat Yuda sudah ada di depan rumahnya dan menunggu kedatangan Naura. Naura langsung mengajak Yuda masuk dan bertemu orang tua Naura. Berbeda dengan Naura yang merasa lega dan kedatangan Yuda, orang tua Naura, terutama Pak Cakra, sangat marah dengan kedatangan Yuda dan memberikan bogem mentah tepat mengenai wajah tampan dengan mata yang agak mesum itu. Muncul kamu sekarang! Yuda beralasan bahwa dia bingung dan takut jika sampai keadaan kehamilan Naura terdengar oleh orang tuanya. Karena ibunya Yuda memiliki penyakit jantung yang kronis dan ayahnya memiliki temperamen yang sangat tinggi. Sehingga jika sampai keadaan kehamilan Naura diketahui oleh orang tua Yuda, Yuda khawatir terjadi sesuatu dengan ibunya dan akan dibunuh oleh bapaknya. Yuda juga bercerita bahwa di Bali tinggal dengan omnya. Dan omnya mengonfirmasi omongan Yuda serta akan membantu mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan masalah ini ke orang tua Yuda. Dan Pak Cakra setuju dengan saran omnya Yuda. Om Yuda bertanya kepada Pak Cakra, papahnya Naura, bagaimana kelanjutan Yuda dan Naura? Apakah Yuda dan Naura mau dinikahkan saja? Lalu mau bagaimana? Apa mereka berdua mau dinikahkan? Naura seperti tersentak sangat kaget dengan pernyataan nikah semalam. Naura bingung sekaligus mempertanyakan diri sendiri. Selama ini, Naura tidak berpikir tentang pernikahan. Naura selama ini hanya berusaha untuk menyembunyikan kandungannya dan tidak terfikirkan untuk menikah. Saking penasarannya, Naura menanyakan hal itu terhadap Bu Yasmin, ibu Naura. Ibu Naura mengatakan bahwa menikah itu pilihan hidup masing-masing orang. Tapi di kondisi Naura yang sekarang, menikah bagi Naura adalah salah satu hal yang wajib. Dan yang paling mengagetkan bagi saya, Pak Cakra, ayah Naura, mulai bisa menerima Yuda walau di awal Pak Cakra sangat marah. Tapi Pak Cakra berujar bahwa siapapun akan kesulitan menghadapi situasi seperti ini. Ditambah umur Yuda yang baru menginjak 17 tahun. Papa sih sebenarnya nggak suka sama Yuda. Siapapun pasti sulit dan berat Yuda yang masih usianya sama seperti kalian. Sumpah baik banget Pak Cakra, parah. Untuk kelanjutan rencana Naura dan orang tuanya yang ingin mengakui anak Naura sebagai adiknya Naura akan dilanjutkan seperti rencana. Sampai nanti orang tua Yuda dan Naura akan bertemu untuk membahas bagaimana kelanjutan mereka berdua. Sore harinya, Yuda dan Naura bertemu di pantai. Yuda menanyakan bagaimana respon Naura tentang pernikahan. Naura blank, dan Naura bertanya hal yang sama terhadap Yuda. Dan Yuda juga sama blanknya tentang menikah. Setelah obrolan tersebut, Naura berterima kasih ke Yuda karena sudah mau menemui orang tua Naura. Yuda berkata bahwa Yuda masih peduli dengan Naura, maka dari itu, dia berani bertemu orang tua Naura.
Yuda berkata ke Naura untuk percaya bahwa Yuda itu selalu peduli dengan Naura apapun kondisinya. Masih peduli. Naura, aku itu selalu peduli sama kamu. Naura dan Yuda tercengang ketika melihat teman-teman Naura dari Sekolah Cipta Bangsa, sekolah lamanya Naura, datang ke pantai yang sama dengan Yuda dan Naura sekarang. Yuda dan Naura ingin langsung pergi untuk menghindari teman-teman sekolahnya. Tapi Naura dan Yuda keburu ketahuan oleh bestinya Naura. Bukan cuma bestinya Naura yang datang menghampiri Naura, ada Kinan dan Selin. Selin meminta maaf atas perbuatannya tempo hari dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Tapi sepertinya Selin meminta maaf dengan terpaksa dan tidak tulus dari hati. Tapi lebih seperti sebuah keharusan karena sudah berjanji dengan Kinan. Kasih. Ngomong-ngomong lo tinggal di Bali pasti lo. Tapi gue mau nanya, kalian beneran balikan berdua? Ketidaktulusan Selin terlihat jelas ketika Selin mencoba mengungkit masalah tempat tinggal Naura dan Yuda. Akan tetapi, karena keberadaan Kinan, Selin tidak sefrontal sebelumnya. Kondisi Selin yang menginterogasi membuat Naura tidak nyaman dan pamit pergi. Akan tetapi, tangan Naura ditahan oleh Kinan. Hal ini membuat Yuda cemburu dan melarang Kinan untuk menahan tangan Naura. Kinan berpendapat Yuda tidak punya hak untuk melarang Kinan memegang tangan Naura karena Yuda bukan pacar Naura. Tapi Yuda berujar bahwa Yuda adalah calon suami Naura. Pasin tangan lu dari Naura. Gue calon suaminya. Dan film pun bersambung. Menurut saya, Yuda tidak 100% tulus ke Naura. Terlihat dari setiap keputusan yang diambil oleh Yuda seakan ingin menang dari Kinan yang sedang berusaha mendekati Naura. Tapi mari kita saksikan kelanjutan alur filmnya yang masih panjang hanya di ATK. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika menyukai alur film yang dibawain oleh Bayan. Dan jangan lupa untuk nonton film aslinya di WTV Indonesia. Hatur Nuhun.